Haleluya, saya percaya kita di sini untuk menaikkan kehancuran maut dan kemenangan Yesus atas maut. Dia telah bangkit dan saya percaya bahwa kita pun telah diperbarui dan diberikan kehidupan yang baru. Amin. Hari ini, judul khotbah hari ini adalah dosa telah binasa karena kebangkitan Yesus. Amin. Apakah kalian masih seorang pendosa atau apakah dosa kalian telah dihancurkan? Tidak begitu yakin ya. Kalau kita tidak mendengar kabar baik Injil hari ini, kita tidak akan ada makanan. Kalau kita tidak percaya Injil bahwa dosa kita telah dihapus oleh darah Yesus, kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita. Hari ini kita mengekspresikan sukacita Injil ini dalam satu pernyataan yang berani. Dosa telah binasa. Di dunia, kata binasa menandakan keputusasaan dengan konotasi yang negatif. Tapi hari ini kita mengatakan kata binasa ini dengan sukacita. Kita menggunakan kata ini dengan ucapan syukur karena dosa yang membawa kematian telah binasa dan sekarang kita telah hidup. Amin. Proklamasi yang mencengangkan ini telah ditegaskan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan salib dan kebangkitan Yesus bukanlah sekedar simbol-simbol keagamaan atau suatu perayaan tahunan bagi orang-orang Kristen saja, tetapi ini adalah sebuah deklarasi yang tegas bahwa kamu akan berada di sorga jika kamu berada di dalam Yesus. Ini adalah deklarasi kemenangan atas kuasa dosa dan atas maut. Yesus datang ke dunia untuk memenuhi perjanjian Mesias yang dijanjikan untuk memulihkan kejatuhan manusia, untuk memulihkan kita dari depresi kita, memulihkan kita dari segala macam kematian dalam kehidupan kita, kematian harapan, kematian kasih, kematian hubungan-hubungan kita, kematian iman kita. Saya berdoa hari ini dengan kuasa kebangkitan Yesus, kiranya semua hal-hal yang mati dalam hidup kita menjadi bangkit. Bahwa iman kita akan bangkit. Dan untuk memenuhi tujuan ini, Yesus harus mati di atas kayu salib, mengalahkan kuasa setan, dan bangkit kembali supaya hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan sama seperti hubungan yang Adam miliki di Taman Eden, bahkan lebih baik. Jadi Yesus memulihkan ke dalam kita nafas kehidupan dari Allah. Dia memulihkan kita untuk menjadi anak Allah dan memulihkan kekudusan kita. Dan orang Kristen menyebut ini sebagai keselamatan. Dan rencana serta penggenapan keselamatan ini disebut sebagai sejarah penebusan. Jadi, fokus dari sejarah penebusan adalah salib Kristus dan kebangkitan Yesus. Jadi Paskah ini, kita menyebutnya Paskah, tapi ini sebenarnya adalah hari kebangkitan. Tanpa hari kebangkitan ini, tanpa hari Tuhan kebangkitan ini, tidak ada surga bagimu, tidak ada harapan bagi kamu. Jadi ini lebih penting daripada ulang tahunku. Ini lebih penting daripada hari nikahku. Ini lebih penting daripada hari apapun. Ini lebih penting daripada segala hari di dalam bumi ini. Jadi marilah kita mengucap syukur karena kita sekarang memiliki harapan. Dosa-dosa kita telah binasa. Mari kita katakan bersama-sama, dosa-dosaku telah binasa karena kebangkitan Yesus. Amin. Jadi Yesus tidak hanya memberikan kepada kita harapan itu, dan dia tidak hanya bangkit saja supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia juga memberikan kepada kita berkat-berkat yang mengikuti kebangkitannya. Kita akan memikirkan 3 berkat yang dia berikan yang mengikuti kebangkitannya. Dan ini sesuai dengan ayat bacaan kita hari ini. 1, berkat pintu terbuka. Karena Yesus bangkit, kita menerima berkat pintu terbuka. Apa itu? Dosa bukanlah sekedar kesalahan. Dosa bukan sekedar, aduh saya jatuh dalam dosa, atau saya gak sengaja berdosa karena ular yang masuk. Tidak, karena dosa adalah sesuatu yang
yang ada di dalam diri manusia secara mendalam. Dan kita melakukan tindakan karena dosa itu yang sudah ada di dalam diri kita. Dan Alkitab mendefinisikannya sebagai pelanggaran hukum. Jadi menurut pengertian Alkitabiah, hukum adalah firman Tuhan. Jadi pelanggaran hukum adalah ketika kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kita. Adam menolak firman Tuhan dan dia mengikuti apa kata ular itu. Jadi kita lihat perbandingan apa kata Allah dan apa kata ular. Mana yang kita ikuti. Dan Adam mengikuti apa kata ular. Dan apa kata ular itu adalah kebalikan dari apa kata Tuhan. Sehingga Adam ketika dia memilih untuk mengikuti ular, dia menolak apa yang Tuhan katakan. Maka dia melanggar hukum. Dan itulah dosa yang membawa kita kepada maut. Karena di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Karena Adam menolak firman Tuhan, maka kehidupan hilang daripada dirinya. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa, hasil dosa, 100% adalah maut. Namun, dikatakan bahwa itu bukan akhir dari kehidupanmu. Itu bukan akhir dari kamu. Dia mengatakan, karunia Allah adalah Yesus Kristus. Dan itu adalah karunia yang bebas. Dan dia mau memberikan kepada kita hidup yang kekal sebagai karunia yang gratis. Tapi kondisinya ada satu. Yaitu kalau kalian berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya berdoa kiranya kalian berada di dalam Kristus Yesus. Jadi, karena upah dosa ialah maut, dosa telah memberikan pengaruh yang nyata dan aktif dalam manusia. Bayangkan kehidupan kalian sebelum kalian berjumpa dengan Yesus. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa telah mencemari hati nurani. Dosa membawa kematian yang tak terelakkan. Dan dosa akan membawa kita kepada penghakiman yang kekal. Jadi dosa memisahkan kita dari Allah. Dan itu adalah kematian yang rohani. Dan itu menghasilkan kematian yang fisik. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus muncul kepada para murid-muridnya. Dan kepada para murid-muridnya yang telah menutup pintu-pintu rumah mereka. Yang menggambarkan kondisi kejatuhan. Karena ketika dosa, karena dosa, jalan kita menuju Tuhan telah tertutup dan gak ada orang yang bisa menuju Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang mau pun datang kepada Tuhan tidak bisa karena dosa telah menutup jalan menuju Tuhan. Jadi karena dosa tidak ada lagi jalan menuju surga. Tapi Yesus ketika dia mati di kayu salib dan dia bangkit, dia membuka pintu itu, dia membuka jalan itu. Jadi kapanpun kalian mau datang kepada Tuhan dan berdoa, kalian boleh. Dan kapanpun kalian mau datang kepada Yesus dan menantikan kerajaan surga, kalian diizinkan. Amin. Itulah berkat ini. Dan untuk murid-murid yang berada di balik pintu-pintu yang terkunci, Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka. Dan inilah berkat pintu yang terbuka. Yesus masuk tanpa membuka pintu itu. Dan saya berdoa agar setiap anggota gereja Sion menerima berkat ini. Kalian mungkin tidak mau Yesus berada dalam hidup kalian, tapi Yesus sudah ada di antara kalian. Kalian mungkin mengunci pintu hati kalian. Dan karena kalian takut, kalian mengunci diri kalian di balik pintu-pintu yang terkunci karena kalian tidak tahu harus kemana, apa yang harus dilakukan, dan kalian bingung. Tapi meskipun kalian tidak menguncinya, pintu itu sudah terkunci. Pintu menuju surga semuanya sudah terkunci. Namun Yesus tetap datang kepada kehidupan kalian. Dan setelah itu pintu itu menjadi terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka tidak ada lagi ketakutan. Karena Yesus berada bersama-samamu.
Dan melalui kebangkitan Yesus, beberapa hal lain juga terbuka. Tirai bait suci terbuka. Makam-makam terbuka. Tirai bait suci terbuka. Matius 27 ayat 51, Markus 15 ayat 38, Lukas 23 ayat 45. Dan makam-makam pun terbuka. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan ini berarti mereka yang percaya pada Yesus Kristus, makam tidak akan menyimpanmu. Dan batu yang menutupi makam Yesus sendiri juga terbuka. Matius 28 ayat 2, Markus 16 ayat 4, dan Lukas 24 ayat 2. Jadi peristiwa-peristiwa ini menyikapkan bahwa gerbang surga telah terbuka melalui kebangkitan Yesus. Gerbang surga terbuka untuk kamu, untuk menerima berkat-Nya. Di dalam Alkitab ada beberapa tempat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di mana Tuhan membuka surga. Dan ini adalah berkat pintu terbuka, yaitu ketika Tuhan membuka pintu-pintu Dia. Ada orang yang mau datang ke rumahmu. Apakah kalian akan membuka pintu itu ke siapa saja? Siapa yang memiliki kunci ke rumah kalian? Siapa yang dapat membuka pintu rumah kalian? Pikirkan daftar orang-orang yang dapat membuka pintu kalian, yang memiliki mungkin kunci atau jalur masuk ke rumahmu. Jadi untuk bilang bahwa Tuhan membuka jalur surga kepadamu, itu berarti kamu sekarang adalah anggota keluargaku. Aku mengasihimu sekarang. Aku mempercayai kamu sekarang. Kamu dapat masuk kapan saja. Di dalam Alkitab, ketika surga dibuka, itu adalah masa-masa di mana pekerjaan secara penebusan yang luar biasa terjadi. Jika surga terbuka bagimu hari ini, sejarah pekerjaan penebusan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu. Melalui pada saat air bah Nuh, jendela-jendela surga terbuka. Dan ini adalah bukan penghakiman saja, tapi ini adalah pekerjaan penebusan Tuhan. Dan ketika Elia berdoa, surga tertutup dan hujan tidak terus. Dan ketika dia berdoa lagi, surga terbuka dan hujan turun. Elisa juga berdoa agar jendela-jendela di surga dibuka untuk persediaan. Ini dapat kalian baca Kisah Nuh, Kejadian 7 ayat 11, Kejadian Elia 1 Raja-Raja 17, dan Kejadian Elisa dapat kalian baca di 2 Raja-Raja 7 ayat 6 sampai 7, dan di Yeskiel 1 ayat 1, ketika Yeskiel diasingkan, Tuhan memberikan kepada dia panggilan kenabian, dan ketika dia dibawa ke Babilonia, Tuhan memberikan kepada dia penglihatan ini. Dan itu semua ditulis di dalam kitab Yeskiel. Dan ketika Tuhan memanggilnya untuk menunjukkan kepadanya penglihatan akan bait suci Yeskiel, dan Tuhan memperlihatkan kepadanya pengharapan bagi orang Israel, dan surga menjadi terbuka baginya. Dan juga ketika Yesus datang ke bumi ini, ketika dia dibaptis, dikatakan bahwa langit surga terbuka kan, di Matius 3 ayat 16. Dan ketika dia dibaptis, langit-langit terbuka, surga terbuka, dan roh Allah turun seperti burung merpati. Dan ketika Stefanus mati sebagai martir, ia melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Tuhan tidak hanya memperlihatkan bagi mereka gambaran surga, tapi itu juga adalah titik di mana Tuhan berkata bahwa melalui kamu aku akan melakukan pekerjaan penebusan yang luar biasa. Jadi hanya bagi mereka yang menerima
yang melihat surga terbuka, hanya mereka yang dapat bersaksi akan kerajaan Tuhan. Marilah kita berdoa agar gereja Sion dan kita yang berada di dalam gereja ini akan melihat surga terbuka untuk kita. Amin. Bukan hanya secara imajinasi saja, tapi sungguh-sungguh surga terbuka untuk memberikan kepada kita berkat-berkat rohani dan fisik. Bagi mereka yang menaati firman itu membuka langit. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak taat, Allah menutup langit. Imamat 26 ayat 19 mengatakan, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan aku membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bayangkan kalau langit menjadi seperti besi. Bahkan kalau kalian mau berdoa kepada Tuhan, kalian akan merasa seperti doa itu tidak naik ke atas, tidak sampai kepada Tuhan. Seperti Tuhan tidak bisa mendengar doamu, kan? Bahkan kalau kalian mau memuji Tuhan, pujian itu seperti tidak dapat menembusi langit besi, kan? Di mana Tuhan kalau begitu? Apakah Tuhan atau apakah langit-langitmu telah tertutup? Saya berdoa agar ada berkat pintu terbuka hari ini. Marilah kita minta kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Bukan karena aku telah melakukan apapun yang baik, tapi karena darah Yesus. Ampunilah aku karena darah Yesus. Dan tolong bukakan pintu-pintu surga ini sekali lagi supaya aku dapat berdoa kepadamu, supaya aku dapat datang kepadamu. Kedua, berkat damai sejahtera adalah berkat yang kita terima karena kebangkitan Yesus. Berkat damai sejahtera. Itu dapat kita lihat di ayat bacaan kita hari ini, ayat 19-21. Akibat dosa yang paling mengerikan adalah kematian. Dan kita semua takut akan maut, kan? Tidak hanya kematian fisik, tapi perpisahan yang kekal dari Tuhan. Yaitu kematian yang rohani. Dan itulah mengapa tidak ada damai sejahtera. Karena kutuk dosa ini. Agar kita dapat memiliki damai sejahtera dalam keluarga kita, dosa keluarga kita harus diampuni. Dan Yesus tidak hanya bilang, biarlah ada damai sejahtera sekarang dan kalian mengampuni satu sama lain, tapi untuk kita dapat memiliki damai sejahtera yang sejati, hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan. Sifat yang mau melanggar hukum Tuhan itu harus diberesi. Apakah kalian telah membereskan masalah itu dalam hati kalian? Apakah kalian pernah mengisi kulkas yang kosong? Jadi kalau kulkas kosong, kalian mengisinya, kan? Biar ada makanan. Jadi sama, ketika kalian melanggar hukum, yang harus kalian lakukan adalah memperoleh hukum itu kembali. Jadi ketika hukum Allah tidak ada dalam hati kita, yang harus kita lakukan adalah mengisi hati kita dengan hukum Allah itu. Dan 1 Korintus 15 ayat 55, kita telah baca, hanya setelah Yesus mengalahkan kuasa maut, maka kita dapat mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Ini bukan sekedar ungkapan yang puitis saja yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang nyata yang mematahkan kuasa kematian. Apakah kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang nyata bagimu? Atau apakah itu hanya suatu peristiwa yang simbolis, suatu perayaan tahunan di gereja? Apakah kebangkitan Yesus nyata bagimu? Kita mungkin berkata, dan setiap kali saya berkhotbah tentang kebangkitan, ada sedikit suara dalam hatiku yang bilang, orang-orang di sini nggak pernah melihat kebangkitan itu. Bagaimana mereka dapat percaya akan kebangkitan itu sebagai peristiwa yang nyata? Sekarang,
Sekarang pikiran itu mulai mencemari hati kalian. Apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit? Saya kan tidak pernah melihatnya. Dan kalau kalian bayangkan, kalau Yesus datang kepadamu, kalau Yesus datang kepadamu dan bilang, saya telah bangkit, apakah kalian akan langsung percaya? Apakah itu membuat perbedaan yang sangat besar bagi murid-murid Yesus ketika Yesus bangkit? Kalau kebangkitan tidak menjadi kuasa rohani dalam hidup kalian, dan kalau kuasa kebangkitan Yesus tidak membangkitkan iman kalian, mau Yesus datang kepadamu secara fisik, atau kita hidup 2000 tahun setelah kejadian itu tidak akan mengubah apapun. Kecuali kalau kebangkitan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan kita percaya dalam pikiran kita saja. Bukan saja kita percaya dalam perasaan kita saja. Bukan kita percaya karena, oh ini masuk akal saja bagi kita. Dan tentu saja kita dapat melihat banyak meskipun kita dapat melihat banyak bukti bahwa Yesus telah bangkit, tapi apa gunanya kita membuktikan itu semua kalau tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita pribadi? Rasul Paulus sedang berkata, saya sungguh-sungguh merasakan, mengalaminya. Rasul Paulus tidak pernah melihat kebangkitan Yesus. Dia tidak terhitung di antara murid-murid Yesus kan. Dia datang, dia berjumpa dengan Yesus setelah Yesus bangkit kan. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan melalui kematian Yesus, dia membuat kuasa maut menjadi tidak berkuasa. Lanjut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Pasca mana atau hari mana dalam kehidupanmu akan menjadi hari di mana kebangkitan ini menjadi nyata? Kalian harus menentukan, kalian harus tanya kepada Tuhan. Kiranya hari Tuhan ini tidak hanya menjadi satu hari biasa lagi, tapi biarlah ini menjadi hari kebangkitan yang sejati, di mana kuasa maut dalam diriku binasa. Dan ketika kita memiliki itu, maut tidak akan menjadi akhir hidupmu. Sekarang kita telah dibebaskan dari kuasa maut. Maut, senjata terbesar dosa, tidak dapat lagi mengancam kita. Itu yang menembusi kita. Karena Yesus telah menyelesaikan masalah kematian dan menyelesaikan masalah dosa. Dan hanya ketika dosa kita diampuni Yesus, barulah kita dapat bertobat dan menerima pengampunan. Dan saat itu Yesus bangkit dan dia menyatakan damai sejahtera. Selama ketakutan dan kutukan dan dosa dan maut masih berada, damai sejahtera tidak mungkin terjadi. Tapi Yesus menyatakan dan mendeklarasikan damai sejahtera atas kita hari ini. Marilah kita menerima damai sejahtera itu. Marilah kita menerima deklarasi itu. Dan inilah berkat Yesus. Saya masih seorang pendosa.
Tapi Yesus bilang, kamu bukan. Apakah itu mungkin? Saya masih menuju dosa. Dan saya mengatakan ini dengan berani karena ini benar. Saya jalan menuju dosa sama seperti hari-hari saya yang dulu. Tetapi ketika saya sudah mau sampai kepada dosa itu, Tuhan mencabut dosa itu. Supaya kita tidak lagi menjadi pendosa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kuasanya. Damai sejahtera adalah sifat kerajaan surga, dan kata yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kita dengan damai dengan Tuhan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memproklamasikan bahwa Dia memberikan damai surgawi dari surga. Dia memberikan damai surgawi kepada kita yang ada dalam dirinya. Kemanapun Yesus pergi, Yesus memberikan firman, dan dosa hilang, yang sakit pulih, yang mati bangkit. Bahkan sebelum kayu salib. Tapi orang-orang tetap tidak menerima firman yang Yesus katakan. Sehingga Yesus menaruh kehidupan itu di dalam firman. Dan firman itu di dalam darahnya. Dan Dia mencurahkannya untuk kita supaya kita dapat menerimanya. Dan Yesus menjerit. Dia menangisi Yerusalem supaya Yerusalem kiranya dapat mengerti pengertian damai sejahtera ini. Lukas 19 ayat 42. Katanya, dan di dalam damai sejahtera ini ada keselamatan, kesempurnaan, kesatuan, keharmonisan, kemakmuran, kesehatan, dan kepenuhan. Dan secara teologis, kedamaian atau damai sejahtera mengacu pada keharmonisan batin yang terbentuk dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus menyatakan damai sejahtera setelah penyaliban. Dan Ibrani memberitahu kita bahwa Dia akan kembali sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6 juga bilang bahwa Yesus akan datang sebagai Raja Damai. Dan Yesus menggenapi damai sejahtera itu dan membuatnya mungkin bagi kita. Dan Dia bilang ketika Dia kembali, Dia tidak akan kembali sebagai raja yang menderita, sebagai raja yang sengsara, tapi Dia akan kembali sebagai Raja Damai Sejahtera. Ibrani 7 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera adalah penyembuhan bagi orang yang sakit. Damai sejahtera adalah penyediaan bagi yang miskin. Damai sejahtera adalah hidup bagi yang sekarat. Damai sejahtera juga dapat diungkapkan sebagai sahabat. Kiranya damai dinyatakan atas keluarga kalian. Meskipun tidak ada damai sejahtera, Dia akan memberikanmu damai sejahtera. Kuncinya adalah satu hal yang Dia minta, yaitu kamu harus berada di dalam Yesus Kristus. Terakhir, berkat napas kehidupan. Berkat napas kehidupan. Dan saya sudah menyebutkan beberapa kali akan kepentingan dari merestorasi firman Tuhan di dalam diri kita. Adam di dalam Taman Eden tidak hanya dibentuk dari debu tanah saja, tetapi Tuhan mengembuskan nafas kehidupannya. Jadi, dia menjadi makhluk yang hidup. Dan makhluk yang hidup bukan makhluk yang hanya hidup saja, tetapi makhluk yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Yang dapat tinggal bersama Allah. Jadi Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan kepadanya, kan? Dan dalam bahasa aslinya, nafas kehidupan itu adalah roh Allah.
Jadi roh Allah lah yang dia taruh di dalam manusia. Dan itulah mengapa dia menjadi anak Allah. Dan Yesus bilang, selama pelayanannya di Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika Adam menolak firman Tuhan, dia menolak nafas kehidupan Tuhan. Maka dia menjadi mati. Tidak ada lagi nafas Allah di dalam dirinya. Jadi sejarah penebusan, sejarah keselamatan adalah untuk Tuhan dapat memberikan kepada kita nafas kehidupan itu lagi. Dan Yesus berkata bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah nafas kehidupannya, itu perkataan-perkataan Yesus. Yesus bangkit dan dia bilang kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Di Yohanes 20 ayat 22. Dan Roh Kudus itu apa itu? Roh Tuhan itu adalah firman Tuhan. Jadi pikirkan ini. Murid-murid Yesus yang tidak benar-benar memahami firman dan kabur ketika Yesus disalib. Sekarang mereka takut, mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit dalam 3 hari. Seharusnya mereka berada di Galilea menunggu Yesus kan, tapi mereka malah menutup pintu rumah mereka, mengunci pintu mereka, dan mereka lupa akan segala firman yang Yesus ucapkan. Apakah mereka akan percaya pada kebangkitan Yesus? Apakah mereka siap untuk menjadi rasul-rasul Yesus yang memproklamasikan firman? Itulah mengapa Yesus mencurahkan darahnya. Dan pendeta senior Abraham Park yang kita pelajari selama seminggu sengsara ini, bahwa Tuhan menaruh hidupnya, firman-Nya, kuasa kehidupan itu di dalam darahnya. Jadi firman adalah bungkusan kehidupan dan dia menaruh kehidupan itu di dalam darahnya. Jadi kalian harus membuka bungkusannya 2 kali. Yesus menaruhnya di dalam darah, jadi memberikan kunci sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia bilang, setelah saya pergi, saya akan mengutus Roh Kudus. Kalau kalian menerima Roh Kudus, barulah kalian akan mengerti firman ini. Jadi, kalian tidak dapat membuka bungkusan ini dengan tangan kalian. Itu seperti kelapa. Apa yang harus kalian lakukan untuk membuka bungkusan ini? Kalian harus menerima Roh Kudus. Untuk membuka ini, untuk membuka apa yang Yesus sembunyikan di dalam darahnya. Dan ketika kalian membukanya, apa yang terjadi? Jadi, bungkusan luar adalah darah. Kalian buka darah, di dalam situ ada firman. Dan firman itu, apa yang kalian lakukan dengan firman itu? Jadi seperti kapsul obat. Kapsulnya sendiri tidak ada khasiat, tetapi obat yang di dalam kapsul itu, itulah yang dapat menyembuhkan penyakit kamu kan. Dan ketika kalian menelan kapsul itu diserap tubuh kalian, dan obat itu terlepas dalam tubuh kalian kan. Jadi sama seperti itu. Kita mengambil firman Tuhan, dan itu ketika kita makan, kehidupan yang ada di dalam firman itu, itulah yang akan memulihkan kita, itulah yang akan memberikan kita kehidupan.
Jadi semua penjelasan ini saya berikan karena saya mau tanya kepadamu sekarang. Apa yang kamu perlukan sekarang? Ingat, para murid-murid, mereka melihat kebangkitan Yesus. Mereka melihat Yesus yang bangkit, ya kan? Yesus bilang, sini, lihat. Sentuh tanganku, sentuh lambungku. Dan mereka kayak kaget kan? Mereka menyentuh tubuh Yesus yang telah bangkit. Dan mereka pergi kemana? Mereka pergi kemana kalau kita lihat? Mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Mereka kembali memancing ikan. Mengapa? Ini hal yang sulit untuk kita pahami ya. Mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Jadi mau kita melihat Yesus secara fisik atau tidak, kalau kita tidak menerima Roh Kudus, maka kebangkitan tidak akan ada maknanya bagi kita. Kita akan keluar dari pintu ini, kita akan makan enak, kita akan pulang, dan kita akan kembali ke dosa yang lama, ke masalah yang lama. Kita merayakan Yesus di sini, tapi ketika kita pulang, kita kembali kepada semua yang lama. Dan inilah mengapa kita memerlukan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk mengubah karunia ini agar kita dapat lanjut hidup dalam berkat. Hanya ketika para murid-murid balik ke rumah mereka masing-masing dan Yesus bilang, kesinilah, kumpullah di sini. Dan Yesus naik ke surga 40 hari kemudian, barulah Roh Kudus diturunkan. Dan saat itu mereka menjadi para pengkhotbah, mereka menjadi rasul. Karena bagaimana mereka dapat membagi firman dan berkhotbah kalau mereka tidak mengerti firman itu, ya kan? Dan karena Roh Kudus dikirim mengubah mereka, maka mereka dapat mengingat semua perkataan Yesus dan memahami semua perkataan Yesus. Dan ketika Roh Kudus itu dikirimkan, barulah mereka dapat menjadi rasul-rasul yang membagikan firman Tuhan. Petrus khotbah 1 kali 3.000 orang. 3.000 orang diselamatkan. Bukan kuasa Petrus, tapi itulah kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini, pada hari kebangkitan ini, saya mau katakan, Gereja Sion, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu menerima Roh Tuhan kita. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi acara. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya minta pada hari ini, carilah Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, bolehkah saya miliki nafas kehidupan itu? Hanya saat itu, barulah kuasa kebangkitan Yesus akan datang kepada kita dan menjadi kuasa kehidupan kita. Kesimpulan, berkat kebangkitan ini bukan hanya berkat ketika Yesus bangkit, tetapi ini adalah kebangkitan iman, kebangkitan harapan, kebangkitan kasih, kebangkitan hati kita ya, dan kebangkitan hubungan-hubungan kita. Melalui kebangkitan Yesus, dosa tidak dapat lagi menguasai kita. Dan secara praktis ini memberikan kepada kita satu identitas yang baru. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ditekankan di ayat ini, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kedua, kehidupan yang baru, kehidupan yang terpisah dari dosa. Roma 6 ayat 6-7 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan saya sering mengalami pikiran ini. Mulai sekarang, sudah tidak ada dosa lagi. Dan apakah itu seram kalau kita membayangkan hidup tanpa dosa lagi?
Apakah itu berarti kita tidak dapat main-main lagi? Tapi pikiran kita jangan seperti itu. Tidak ada dosa lagi. Kalau kita pikir, mulai sekarang saya tidak akan berdosa lagi, itu berarti Tuhan akan memimpinmu. Kalau kalian mengandalkan diri kalian, pasti kalian akan gagal dan kembali kepada dosa. Tapi kalau kalian serahkan hidup kalian kepada Yesus dan Roh Kudus, barulah kita dapat hidup tanpa dosa lagi. Bahkan ketika kita membuat kesalahan, kita memiliki darah Yesus, kita dapat bertobat. Kita baca sekali lagi, Roma 6 ayat 6-7, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Terakhir, harapan yang baru. Harapan untuk dapat berpartisipasi dalam kebangkitan dan transfigurasi, kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 21, dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Apa ini? Mengubah tubuh kita, supaya kita dapat serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini disebut transfigurasi. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita tidak hanya memiliki harapan transfigurasi, kita tidak hanya memiliki harapan kebangkitan, tapi juga harapan transfigurasi. Yesus memberikan kepada kita transfigurasi, dan mereka yang ikut serta dalam kebangkitannya sekarang dapat menantikan transfigurasi. Itulah harapan yang baru. Dan saya berdoa agar anggota gereja Stone, setiap orang di sini, agar kita dapat menjalankan sisa kehidupan kita dalam harapan ini, dalam harapan menantikan dan berjalan menuju transfigurasi. Yesus membuatnya mungkin. Dan sekarang, marilah kita minta Roh Kudus untuk bantu kita dan tuntun kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk kekalahan, dan ketika Engkau mengalahkan kuasa maut di dalam diri kita, supaya kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Bapa, kami berdoa agar Engkau memberikan kepada kita dan mengirim kepada kita Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun kita, menjaga kita, dan memimpin kita, supaya kita dapat menjalankan jalan kehidupan dan kebenaran ini. Bapa, tolong izinkan berkat pintu terbuka untuk anak-anak-Mu. Izinkan berkat pemulihan Roh Kudus-Mu di dalam diri kita. Dan Bapa, izinkan kepada kita berkat damai sejahtera. Terima kasih karena Engkau telah mengirim Yesus Kristus. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus menjadi kejadian yang nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.